Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini, ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya cuma di podcast TV Show ini. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini bahagia selalu dan sehat selalu pastinya. Tetap jaga kesehatan juga karena pandemi ini bisa kita lawan bersama. Asalkan kita juga bisa bekerja sama. Nah, pemirsa, siapa yang sudah mulai sibuk di era new normal, semoga pembatasan ini tidak kembali lagi ke masa-masa dahulu ya yang ada lockdown, PSBB dan lain sebagainya. Karena udah cukup nyaman nih dengan kegiatan new normal yang harapannya bisa terus jadi lebih baik lagi dan kita bisa benar-benar beraktivitas normal lagi, berjumpa dengan kawan-kawan, kembali bersilaturahim lagi, main-main lagi. Untuk itu terus jaga kesehatan pastinya. Nah, pemirsa, di podcast TV Show kali ini aku mau kasih inspirasinya apa sih sebenarnya? Inspirasinya itu adalah kalau misalnya orang banyak berpikir ini pandemi bikin kita jadi cuma sendirian, gak bisa ngapa-ngapain, terus kemudian cuma mager-mageran, cuma main di kamar aja. Beda nih, sama ada pasangan yang datang di episode kali ini. Ini tuh ada Mbak Alia dan juga Mas Firman. Ini adalah sepasang suami istri yang gak ada capek-capeknya beraktivitas terus. Alhamdulillah. Ini pandemi gak ada ngaruhnya buat kalian? Alhamdulillah sih enggak. Tapi apa kabarnya dulu deh sebelumnya nih? Baik. Alhamdulillah ya. Kabarnya baik. Ya masih dengan kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita kerjakan sih. Sehat tapi kan? Alhamdulillah. Ini sempat panik nggak sih ketika pandemi datang? Panik banget sih. Paniknya adalah kita ketakutan hal-hal kayak produksi takutnya nggak jalan. Terus bisnis nih urusannya. Ya kan? bisnis gak jalan. Bisnis gak jalan. Nah, terus utamanya kan PSBB banget selama 3 bulan awal ya. Di waktu PSBB kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Dan ini benar-benar kita kayak, kita harus mikir sih untuk bikinin suatu kegiatan yang istilahnya kita juga nggak cuman yang tadi yang dibilangin kalau misalnya cuma mager-mageran, lihat Instagram, TikTok. TikTok. Banyak pokoknya aktivitas yang harus dilakuin di rumah. Sebenarnya sih supaya nggak bete dan juga tetap happy. Jadi imun tubuh juga tetap kuat gitu kan. Nah, Mbak Alia sendiri ini gimana nih respon awal nih ketika tahu bahwa pandemi masuk juga nih ke Indonesia, kan sempat dibilang nggak bakal masuk kan? Betul. Nah, ketika akhirnya beneran masuk, gimana nih responnya saat lumayan panik juga, apalagi kan kita udah ada anak juga nih, masih balita. Otomatis sekolah udah diliburin dulu kan di rumah, jadi semua kegiatan menyesuaikan sih sekarang. Gitu. Nah itu ada balita di rumah. Aduh, gimana ya ini kalau misalkan pasangan aja nih, pasangan baru udah di rumah, terus kayaknya makin lama makin bete. Aduh, dia lagi keluar pintu kamar, dia lagi ketemu di dapur. Ini tambah ada balita lagi, pasti kan yang masih aktivitasnya sebenarnya maunya tuh main ya nggak sih, ketemu teman-temannya, apalagi biasa aktivitas biasanya kan, walaupun main di sekolah. Di sekolah. Ini gimana nih mensiasatinya? Nah, mensiasatinya sih ya paling ya mau nggak mau sekarang kerja sama gitu, barengan juga. Biasanya kan tahu beres nih ya, dia pagi-pagi udah ke sekolah, terus ya benar. kalian di daycare juga kan, jadi biasanya berangkat belum mandi pulang udah wangi, biasanya kayak gitu. Anak nih ya langsung karena harus sibuk sama bisnis, bisnisnya. Nah, kalau sekarang ya udah semua kegiatannya sama-sama di rumah. Sama-sama di rumah. Kita bagi-bagi sih sebenarnya pada saat di rumah. Kerja sama pasangan nih ya. Tips and triknya boleh. Gimana supaya nggak bete gitu? Boleh dong dibuka dengan tips and trik buat pasangan-pasangan muda yang punya anak-anak balita, ya kan? Apa nih supaya kegiatannya nggak boring? Harus dibikin kegiatan apa? Biasanya kegiatan barengan sih, karena anak kita juga lelaki. Pria. Jadi kan lebih biasanya aktif banget, lari-lari dan segala macam. Biasanya kalau aktivitas energik biasanya bareng kita berdua. Tapi kalau misalnya kayak malam-malam itu biasanya kita gantian. Mau siapa nih? Mau lebih ke bapaknya atau ke ibunya, misalnya main-main kayak lihat nggambar atau apa. Jadi kita kalau untuk urus anak sih seperti itu. Jadi lebih concern lagi, apalagi di masa pandemi sekarang nih, kalau misalkan aktivitasnya cuma di ruang tidur aja ya harus makin banyak, karena bacain cerita, lihat-lihat gambar dan sebagainya. Tapi ini kan menjadi lebih
lebih butuh fokus ekstra ketika orang yang bukan cuma ngurusin rumah tangga tapi juga ada bisnis yang dipikirin. Jadi sebenarnya aku penasarannya ini gimana nih awalnya kalian bisa memutuskan untuk menjadi pasangan yang sibuk-sibuk seperti sekarang ini? Gimana Mas Firman? Dulu sih awalnya waktu kita masih temenan. Iya. Sampai sekarang udah jadi pasangan temenan. Iya. Jadi dulu tuh sebenarnya kita seneng yang namanya bikin kreasi sendiri. Dulu tuh kita awalnya tuh dari coklat sebenarnya. Tahun 2008. Bidangnya lama banget. Makanya itu waktu masih temenan 12 tahun yang lalu. Nah, 12 tahun yang lalu itu, nah lucunya kenapa sih bikin coklat juga itu kenapa? Karena seneng coklat. Yang sebelah kiri seneng bikin. Oh ya udah, seneng bikin. Yang satu seneng makan. Udah pas ya. Biar irit. Oke. Jadi ya coklat. Lucunya ini kita jual coklatnya itu bukan gerai atau toko, online. Tahun 2008. Kepikiran. Dulu masih pakai ini loh, kaskus. Kaskus kita dulu. Kita jualnya dulu di kaskus sundul kan. Nah, iya, belum itu Instagram, jadi bukan belum Instagram, Facebook pun belum. Pada saat itu. Iyalah saat itu orang juga masih sukanya chatting doang. Makanya itu dia. Jadi gimana tuh? Ini lucunya. Jadi kok bisa jualan online, jual sampai paling jauh itu kita ke Timika tahun 2009 ke Papua. Tapi emang dari awal, tunggu deh, dari awalnya emang diniatin buat jualan apa? Kan tadi kan emang awalnya iseng dulu. Betul, saya iseng bikin, tentunya kan ada orang minta, coba deh gitu. Kepikiran di kaskus juga, gimana itu sih? Makanya di awalnya itu ya tadi karena seneng coklat, ya kita bikin bikin kreasi baru yuk tentang coklat gitu loh. Bikin keluarlah yang namanya truffle ya, jenis coklat truffle. Jadi buatan jenis buat truffle, cobain ke teman-teman tuh pada suka. Nah lucunya dari teman ke teman lagi, kayak misalnya ke saudaranya mulailah dengan yang namanya dulu sih lebih ke email chat ya. Email chat, SMS, telepon, Ya ampun. Terus? Nah, dari situ tuh lucunya gitu, jualan ini enggak? Oh iya, kita jualan. Orang rela untuk SMS kalian. Itu dari situ telepon. Mulai pada saat itu paling jauh tuh Jakarta ya, ke Jakarta. Jadi kita coba. Emang awalnya di mana? Bandung. Oh Bandung. Pada saat itu Bandung. Kirim paling jauh pada saat itu di Jakarta. Nah, gimana caranya kirim pakai JNE nggak leleh? Iya, bingung. Nah, itu makanya dari situ kita coba bikin pada saat itu ya gimana caranya deh kita kirim apakah pakai ASJL dan segala macam, kita kirim paketin dan ternyata orang suka. Dikirim ke Jakarta pertama kali dan seterusnya ternyata jualan bisa dikirim gitu ya. Nah, makanya kepikiran pada saat itu. Bukan cuma dokumen, waktu itu kan cuma dokumen doang kan. Produk. Dulu soalnya belum ada Shopee, Lazada belum ada. Belum ada. Makanya pada saat itu kita kepikiran kayaknya bisa kita besarin deh. Cuman kita nggak ngerti dalam artian kok bisa yang namanya bisnis kepercayaan jarak jauh. Orang Indonesia tuh malah respect dengan hal tersebut dari dulu. Nah, ini yang membuat kita pengen belajar nih lebih. Datanglah ke negeri nan jauh di sana untuk belajar. Dulu itu ceritanya ya. Ternyata mulai dari ini sebenarnya berarti dilakukan dulu penasaran, memutuskan untuk belajar. Belajarnya kemana pemirsa? Kita akan ngobrol lebih jauh lagi pastinya. Tetap bersama kami di Podcast TV Show.